Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku Ferdi Ahmad di video belajar geografi. Pada video ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab interaksi desa dan kota, juga pola keruangan desa. Nah, setelah kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur pembentuk sebuah desa, sekarang kita akan membahas dan belajar tentang ciri dan perkembangan dari sebuah desa. Kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas? Yuk kita simak bersama-sama. Yang akan kita bahas pertama adalah ciri-ciri dari desa. Secara umum, pedesaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. Kemudian, pertaniannya sangat bergantung pada musim. Yang ketiga, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja yang ditunjukkan dengan adanya rasa saling gotong royong yang masih kuat dalam masyarakat desa. Yang keempat adalah struktur perekonomiannya yang bersifat aktivis. Yang kelima, hubungan antar masyarakatnya berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Masih ada ikatan kekeluargaan yang erat atau dengan sikapnya. Yang keenam, perkembangan sosialnya relatif lambat dan kontrol sosialnya ditentukan oleh moral dan hukum informal yang terlalu mengikat atau tidak tertulis, serta norma agama dan hukum adatnya itu masih sangat kuat di masyarakat pedesaan. Itulah ciri-ciri secara umum dari sebuah desa. Kemudian ada ciri-ciri masyarakat desa menurut Rogic dan Baren. Yang pertama, kelompok penduduk yang bermata pencaharian utama di daerah tertentu dan mempunyai peran yang besar. Yang kedua, komunikasi dalam keluarga terjalin secara langsung, mendalam, dan informal. Yang ketiga, suatu kelompok akan dibentuk berdasarkan faktor-faktor geografis. Yang keempat, hubungan antar masyarakatnya masih bersifat kekeluargaan. Yang kelima, mobilitas penduduknya masih sangat rendah. Dan yang keenam, keluarga di pedesaan yang masih tradisional cenderung memiliki banyak fungsi sebagai unit. Jadi selain sebagai konsumen, dia juga sebagai distributor dan pelaku dari. Itulah ciri-ciri masyarakat desa menurut Rogic dan Baren. Ciri berikutnya adalah ciri-ciri sebuah desa atau wilayah pedesaan menurut Dirjen Pembangunan Desa. Menurut Dirjen Pembangunan Desa, terdapat 3 ciri-ciri wilayah pedesaan. Pertama, perbandingan tanah dengan manusia atau land-man ratio yang masih besar. Di perbandingan antara kepadatan penduduknya atau manusianya dengan wilayahnya atau tanahnya itu masih besar. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, jadi tanah yang besar tadi biasanya itu dimanfaatkan sebagai lahan sawah dan nantinya jadikan mata pencaharian utama bagi masyarakat yaitu petani. Dan yang ketiga, penduduknya yang masih tradisi, masih belum terlalu terbuka oleh pengaruh luar. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari sebuah desa yang menurut Rogic dan Baren dan menurut Dirjen Pembangunan Desa. Berikutnya yang akan kita bahas adalah perkembangan dari sebuah desa. Tingkat perkembangan desa merupakan keadaan tertentu yang harus dicapai oleh penduduknya dalam menyelenggarakan kehidupan dan mengelola sumber daya yang ada. Tingkat perkembangan desa ini dinilai berdasarkan 3 faktor teman-teman. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi, meliputi mata pencaharian penduduknya dan produksi dari sebuah desa atau outputnya. Apakah nanti mata pencahariannya sudah beragam atau masih di sektor primer saja, kemudian produksi desanya atau output yang dihasilkan dari desa tersebut sudah tinggi atau masih rendah, itu nanti dilihat dari faktor ekonomi. Faktor yang kedua adalah faktor sosiokultural yang meliputi adat istiadat, kelembagaannya, pendidikan, dan pengungsian. Serta faktor yang ketiga adalah faktor prasarana yang meliputi prasarana perhubungan,
pemasaran, dan sosial. Lebih jelasnya akan aku bahas di tabel ini, yaitu tabel perkembangan desa, yang mana desa akan berkembang menjadi 3 tingkatan, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan atau beberapa perkembangan dengan indikator ada 7 yang ku cantumin. Yang pertama adalah indikator mata pencaharian. Kalau kita lihat di desa swadaya, mata pencahariannya itu sebagian besar adalah sektor primer. Jadi banyak sekali petani-petani, kemudian peternak-peternak atau pekebun-pekebun. Jadi masih di sektor primer yang memenuhi kebutuhan pokoknya. Terus kalau sudah memasuki perkembangan desa yang kedua, yaitu desa swakarya, itu mata pencahariannya mulai terdapat sektor sekunder, mulai bertransisi lebih baik lagi, seperti kerajinan kecil, terus UMKM yang lebih kreatif dan inovatif, dan masih banyak lagi. Terus ketika sudah masuk atau sudah berkembang menjadi desa swasembada, mata pencahariannya sudah mengarah pada sektor tersier seperti desa, dan itulah jika kita lihat dari indikator mata pencaharian. Kemudian indikator yang kedua adalah dari output desanya. Di desa swadaya itu outputnya masih rendah sampai sedang, sedangkan di swakarya itu sedang, dan di swasembada itu sudah mulai tinggi output tersebut. Indikator yang ketiga adalah adat istiadat dan kepercayaan atau sosiokulturalnya tadi. Kalau di desa swadaya itu masih sangat kuat teman-teman, jadi belum sama sekali terpengaruh luar. Contohnya di daerah-daerah Banten. Terus kalau di desa swakarya itu mulai berada pada transisi, sedangkan di desa swasembada itu sudah tidak mengikat lagi ada istiadatnya. Indikator yang keempat adalah kelembagaan dan pemerintahan. Kalau di desa swadaya itu belum berkembang. Bagaimana fungsi dan tugas dari kelembagaan desa, pemerintah desa itu belum berkembang. Kalau sudah masuk ke swakarya itu sudah mulai berkembang sedikit, dan di desa swasembada itu sudah jelas bagaimana pembagian tugas dan fungsinya. Kemudian ada tingkat pendidikannya dan tingkat kekeluargaan. Kalau kekeluargaan itu di desa swadaya dasari rasa kesatuan dari masyarakat itu sendiri. Kalau sudah masuk ke swakarya itu mulai bertransisi lagi, cara kerjanya telah tumbuh dalam diri individu masyarakat itu sendiri. Terus kalau sudah ke tahap swasembada itu kekeluargaannya sudah dijiwai dan dengan tanggung jawab melaksanakan. Begitu juga dengan indikator yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Kalau di desa swadaya prasarananya masih rendah ya, belum terdapat listrik, mungkin jaringan internet dan sinyal belum ada, di jalannya juga masih belum aspal, masih jalan setapak, dan kalau di desa swakarya ini sudah mulai membaik, mungkin jalannya sudah mulai bagus, walaupun belum bagus, lampu sudah mulai ada, internet juga stabil. Kalau di desa swasembada ini juga cukup tinggi dalam artian prasarana perhubungannya dan prasarana pemasaran cukup memadai dalam melaksanakan atau dalam menjalankan interaksi antar masyarakat nanti. Nah, itulah perkembangan dari desa. Ya, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada yang dikategorikan berdasarkan 3 indikator utama dalam mengelompokkan perkembangan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa menemukan aku di kolom komentar atau mend-DM di Instagram @fdahmad dan @fdai. Sampai jumpa.